Shalom, selamat datang kembali di channel YouTube Timothy Muham. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang luar biasa penting, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tapi kita nggak akan cuma mengulang cerita yang sudah sering kita dengar. Kita akan bongkar apa sih makna rohaninya yang sejati bagi dunia, bagi kita sebagai manusia, dan khususnya bagi gereja di zaman sekarang. Oke, untuk memulai pembahasan kita ada satu pertanyaan sentral yang perlu kita tanyakan. Apa sebetulnya makna di balik peristiwa yang bisa dibilang benar-benar mengubah arah sejarah manusia ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan membedah kisah yang mungkin udah sangat familiar buat Anda. Kita akan lihat lapis demi lapis, mulai dari nubuat-nubuat yang sudah ada ribuan tahun sebelumnya, peristiwa sejarahnya, detil-detil forensik yang mungkin bikin merinding, sampai ke makna rohaninya yang super dalam buat kita hari ini. Jadi kita akan lihat pengenapan nubuat, perjamuan terakhir, realitas penyaliban, misinya di alam maut, kebangkitan itu sendiri, dan terakhir, sebuah panggilan untuk gereja modern. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita awali dari fakta yang paling mencengangkan. Bagaimana semua ini ternyata sudah dirancang, sudah ditulis berabad-abad sebelum benar-benar terjadi. Coba deh kita lihat lini masa ini. Kematian Yesus itu sama sekali bukan kecelakaan atau tragedi yang tak terduga. Ini adalah pengenapan yang presisi dari naskah-naskah kuno yang ditulis ribuan tahun sebelumnya. Bayangkan, Mazmur 22 ditulis 1000 tahun sebelum Masehi oleh Raja Daud, mendeskripsikan penyaliban dengan detail yang luar biasa, padahal penyaliban sebagai hukuman mati itu belum ada. Lalu 300 tahun kemudian, Yesaya 53 menuliskan teologi tentang korban pengganti. Semuanya sempurna tergenapi di tahun 33 Masehi. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah desain ilahi. Kita lihat lebih dekat ya. Di Mazmur 22, Daud menulis, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kalimat yang sama persis diucapkan Yesus di salib. Lalu ada detail seperti mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membuang undi atas jubahku. Ini ribuan tahun sebelumnya. Kemudian lihat Yesaya 53. Dikatakan ia tidak membuka mulutnya saat dianiaya. Dan bahwa kuburnya akan ada di antara orang-orang fasik, tapi juga dengan orang kaya dalam kematiannya. Bukankah ini persis seperti yang terjadi? Disalib di antara dua penjahat dan dikuburkan di makam Yusuf Arimatea, seorang yang kaya. Akurasinya luar biasa. Melihat pola-pola ini kita jadi sadar ya, salib itu bukan sekedar peristiwa tragis. Ini adalah titik di mana keadilan ilahi dan kasih karunia-Nya yang tak terbatas bertemu. Nah, sekarang mari kita maju ke malam terakhir sebelum semua itu terjadi. Malam di mana Yesus mengubah makna perayaan paling sakral dan menghadapi sebuah penderitaan batin yang luar biasa hebat. Perjamuan terakhir itu terjadi tepat pada saat persiapan Paskah Yahudi, di mana setiap keluarga menyiapkan domba Paskah. Tapi di sini Yesus melakukan sesuatu yang radikal. Dia mengambil roti tak beragi dan bilang, "Inilah tubuhku." Lalu dia ambil cawan anggur dan bilang, "Inilah darahku, darah perjanjian yang baru." Dan yang paling penting, tidak ada anak domba di meja makan itu. Kenapa? Karena anak domba Allah yang sejati yang akan dikorbankan sedang duduk bersama mereka. Dari sana, mereka pergi ke Taman Getsemani. Anda tahu arti Getsemani? Artinya tempat pemerasan minyak zaitun. Dan di sanalah Yesus secara rohani diperas, dihancurkan oleh beban dosa seluruh dunia. Tekanan batinnya begitu hebat sampai menyebabkan sebuah kondisi medis yang sangat langka, hematidrosis. Ini kondisi di mana stres yang luar biasa membuat pembuluh darah kapiler di kulit pecah, sehingga keringat yang keluar bercampur dengan darah. Kejadian ini, yang dicatat oleh Lukas yang notabene adalah seorang dokter, membuat kulit Yesus jadi super sensitif. Ini memperparah siksaan fisik yang akan dia alami, tapi kita harus paham. Penderitaannya yang paling dalam itu bukan karena takut dicambuk atau dipaku. Bukan. Penderitaan terbesarnya adalah beban rohani saat dia harus menanggung cawan murka Allah. Hukuman atas semua dosa manusia dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu yang menghancurkan jiwanya, seperti yang dinubuatkan Yesaya, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah, mari kita bergerak maju ke peristiwa penyaliban itu sendiri. Kita akan lihat bagaimana realitas fisik yang begitu brutal ini ternyata diiringi oleh tanda-tanda kosmik yang supranatural. Penyaliban ini kan eksekusi publik ya, disaksikan banyak orang. Dan ada tanda-tanda aneh yang terjadi. Alkitab mencatat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, kegelapan total menyelimuti seluruh negeri. Ingat, ini bukan gerhana matahari biasa. Kenapa? Karena Paskah itu selalu saat bulan purnama. Secara astronomis, gerhana matahari tidak mungkin terjadi. Dan yang lebih menarik lagi, sejarawan non-Kristen seperti Talus dan Plegon juga mencatat adanya kegelapan aneh di sekitar waktu itu.
Secara rohani, ini adalah gambaran yang kuat. Sang terang dunia sedang dipadamkan oleh kegelapan dosa kita semua. Dan tepat pada saat Yesus menghembuskan nafas terakhir, bukan cuma kegelapan yang terjadi, bumi berguncang. Dan yang paling dramatis, tirai di bait suci. Tirai ini bukan kain biasa ya, tebalnya itu sekitar 10 cm, setinggi gedung 6 lantai, sekitar 18 meter. Konon ditarik 2 pasang kuda saja tidak akan sobek. Tapi tirai ini terbelah 2. Dan perhatikan, terbelahnya itu dari atas ke bawah. Ini adalah sebuah tindakan supranatural. Ini adalah deklarasi dari surga. Allah sendiri yang merobek penghalang antara dirinya dan manusia. Sejak saat itu, akses kepada hadirat Tuhan yang Maha Kudus terbuka lebar bagi siapa saja yang datang melalui Kristus. Fondasi sistem keagamaan mereka runtuh saat itu juga. Kalau kita lihat dari sisi medis atau forensik, penderitanya itu luar biasa. Pertama, pencambukan dengan flagrem. Ini bukan cambuk biasa, ini cambuk Romawi yang ujungnya ada potongan tulang dan logam. Tujuannya bukan cuma menyakiti, tapi merobek daging sampai ke tulang. Ini menyebabkan kehilangan darah yang masif dan syok. Lalu saat disalib, penyebab kematian utamanya adalah asfiksia atau sesak napas. Untuk bisa bernafas, dia harus mendorong tubuhnya ke atas dengan bertumpu pada kaki yang terpaku. Sakitnya tak terbayangkan. Akhirnya, kombinasi kehilangan darah, syok, dan sesak napas ini membuat cairan menumpuk di sekitar jantung dan paru-paru yang berujung pada pecahnya jantung atau gagal jantung. Maka ketika lambungnya ditusuk tombak dan keluar darah dan air, itu adalah bukti medis yang jelas bahwa dia sudah meninggal karena gagal jantung. Ini juga menggenapi nubuat bahwa tidak ada satupun tulangnya yang akan dipatahkan, persis seperti domba Paskah. Oke, tubuhnya mati dan diletakkan di dalam kubur. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kemana rohnya pergi selama 3 hari itu? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa rohnya turun ke dunia orang mati, atau yang dalam perjanjian lama disebut Sheol, dan dalam perjanjian baru disebut Hades. Ini bukan neraka, ini adalah tempat penantian bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal, yang terbagi menjadi 2 bagian, satu sisi untuk penghiburan yang disebut pangkuan Abraham, dan sisi lain untuk siksaan. Tapi ini bagian yang paling keren. Yesus tidak turun ke sana sebagai tawanan maut, sama sekali bukan. Dia turun ke sana sebagai Raja Penakluk. Misinya di sana sangat jelas. Pertama, untuk memproklamasikan kemenangannya kepada roh-roh yang terbelenggu. Kedua, dia membebaskan semua jiwa orang-orang kudus perjanjian lama yang ada di pangkuan Abraham dan membawa mereka bersamanya ke surga. Dan yang ketiga, dia merebut kunci maut dan kerajaan maut dari tangan iblis. Seperti yang dikatakan di kitab Wahyu, Yesus berkata, "Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ini menunjukkan otoritas totalnya atas kematian itu sendiri. Kemenangan total di alam maut ini kemudian divalidasi, dibuktikan secara fisik pada hari yang ketiga. Dan kita harus paham, kebangkitan Yesus itu bukan sekedar orang mati hidup lagi atau resusitasi. Oh bukan, ini adalah permulaan dari sebuah ciptaan yang baru. Dan petunjuknya ada di kubur yang kosong itu. Ketika Yohanes dan Petrus masuk ke dalam kubur, mereka tidak hanya melihat kubur yang kosong. Mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih aneh. Kain kafan yang membungkus tubuh Yesus masih ada di sana, tergeletak, tapi kosong. Seolah-olah tubuh Yesus tembus begitu saja melewatinya. Dan kain peluh yang ada di kepalanya tidak tergeletak sembarangan, tapi terlipat rapi di tempat terpisah. Ini bukan tanda-tanda kubur yang dirampok, ini adalah tanda-tanda keteraturan ilahi, sebuah pesan yang disengaja. Ini karena Yesus bangkit dengan jenis tubuh yang sama sekali baru, yang pertama dari jenisnya. Alkitab menyebutnya soma pneumatikon, atau tubuh rohania. Ini bukan hantu, ini tubuh fisik, dia bisa makan, bisa disentuh. Tapi tubuh ini juga berbeda. Tubuh ini tidak bisa binasa, tidak terikat oleh hukum fisika. Dia bisa muncul dan menghilang, bisa menembus dinding. Ini adalah prototipe tubuh kebangkitan kita nanti. Dan yang menarik, luka-luka bekas paku dan tombak itu tetap ada di tubuhnya. Kenapa? Bukan sebagai tanda kekalahan, tapi sebagai trofi kemenangan abadi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menghapus luka dan penderitaan kita, tapi Dia menebusnya dan mengubahnya menjadi kemuliaan. Itulah mengapa Yesus disebut sebagai buah sulung dari kebangkitan. Dia yang pertama, sebagai jaminan bahwa semua orang yang percaya kepadanya juga akan menerima tubuh kemuliaan yang sama. Oke, jadi setelah memahami semua ini, pertanyaannya sekarang adalah, apa artinya semua peristiwa radikal ini buat kita di zaman sekarang, dan bagaimana mungkin maknanya yang begitu dalam ini bisa terdistorsi?
Makna Paskah yang sejati, yang berasal dari kata Pesah atau Passover, seringkali jadi kabur karena tradisi budaya. Kita lebih kenal dengan istilah Easter, yang oleh sebagian sejarawan dikaitkan dengan dewi musim semi Anglo-Sakson bernama Eostre. Simbol-simbol seperti kelinci dan telur hias itu sebetulnya berakar dari ritual kesuburan pagan kuno, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Alkitab atau pengorbanan anak domba Allah. Nah, penyimpangan ini bukan cuma soal nama atau simbol. Ini menunjukkan masalah yang lebih dalam di gereja. Seringkali, perayaan Paskah lebih fokus pada hiburan dan kemeriahan yang justru mengaburkan betapa brutalnya harga yang harus dibayar di kayu salib. Teologi yang kita dengar seringkali berpusat pada manusia, menjanjikan kebahagiaan tanpa kekudusan. Padahal pesan Paskah adalah kemenangan hanya bisa diraih lewat penyerahan diri total, seperti yang Kristus lakukan. Bahkan secara sejarah, gereja di Konsili Nisea sengaja memisahkan perayaan Paskah dari Paskah Yahudi, yang akhirnya memotong peristiwa ini dari akar nubuatnya yang begitu kaya. Padahal, makna rohani kebangkitan yang sejati adalah ini. Sebuah jaminan bahwa seluruh ciptaan akan dipulihkan. Tubuh kita, dunia kita, hubungan kita dengan Tuhan, semuanya. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang sangat tajam untuk kita renungkan. Apakah gereja modern sedang memberitakan Paskah yang radikal, berdarah, dan penuh kemenangan ini? Atau sekedar merayakan Easter yang nyaman, yang sudah dikomersialkan? Pembahasan kita kali ini sudah coba merekonstruksi kejadian sebenarnya dan mengungkap makna rohani di baliknya. Menantang kita semua untuk keluar dari sekedar tradisi dan kembali pada kebenaran yang sesungguhnya tentang salib dan kubur yang kosong. Karena kubur yang kosong itu bukan sekedar cerita sejarah, tapi itu adalah sumber kuasa kita hari ini untuk mengalahkan maut dan hidup dalam pemulihan. Jika pengajaran ini memberkati Anda dan membuka pemahaman Anda tentang firman Tuhan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Timothy Muham, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan harus terus diberitakan agar semakin banyak orang keluar dari kebutaan rohani dan hidup dalam terang Kristus. Selamat memperingati Hari Jumat Agung dan Paskah, Tuhan memberkati. Setelah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku.